Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Rapes. Baik, kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di Apim Channel, membahas berita terkini situasi yang ada di Indonesia, khususnya di politik. Nah, di sini beberapa waktu terakhir yang saya lihat semenjak atau sesudah debat cawapres kemarin, banyak muncul hal-hal yang kok kayak gini ya. Kalau saya simpulkan di netizen, apalagi di media sosial TikTok kayak gitu, banyak yang komplain, loh kok gini, Ya, etika lah, inilah Pak. Ya. Terus hal-hal yang sangat disayangkan kok bisa keluar gitu. Dari mulai kita lihat lah, mungkin salah satu cawapres ke orang tua yang seperti gitu Pak. Iya. Dan yang kemarin ya kita lihat juga ya Pak, mungkin Pak Rizal lihat juga kan, Pak Presiden menyatakan wakil presiden boleh berkampanye. Iya. Ya, itu. Nah, saat ini kalau saya yang berbicara mungkin nggak relevan, tapi ada pemerhati politik yang biasa kita undang, pengamat sosial juga, ada Pak Rizal Fadilah, Ya, Pak Restu. penulis handal Ibu. Kebetulan beliau baru pulang umroh nih. Pak Rizal, Ya. kita langsung aja nih. Siap, Kang. Pandangannya Pak Rizal, Pak, melihat ya kalau ketulisan terakhir yang tadi carut marut nih Pak, gimana tanggapan Pak Rizal? Ya, kalau lihat yang itu Kang Restu ya, soal cawapres kemarin ya debat, ya betul itu anggapan masyarakat itu berdasarkan fakta. Itu kan Jelas penilaian itu tentu berdasarkan fakta dan sulit dibantah. Ya, bahwa Gibran lah sebagai cawapres nomor 2 itu kurang adab, tengil, sombong. Ya, itu kan penilaian publik. juga ya. Karena gesturnya gitu dan sikap-sikap bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana membuat pertanyaan gitu kan. Maka konklusi itu wajar gitu. Memang dia belum pantas ya kalau boleh sebagai nanti jadi wapres. Wah, itu bakal timbul masalah besar lah tentang kualifikasinya ya, sebagai sekarang saja calon wakil presiden. Kemudian juga dari segi pertanyaan-pertanyaan kan itu menjebak, istilah sehingga bahasa Caimin tebak-tebakan apa ini gitu ya. Itu kan menjebak, dan itu desainernya di belakangnya itu yang membuat pola demikian gitu ya. Dan ternyata dia juga akhirnya membongkar borok sendiri. Itu misalnya soal lithium ferrofosfat itu kan, yang dia mengkritisi soal nikel mangan kobalt gitu ya. Dia mukakan itu, ditanyakan ke Caimin, lalu itu menggambarkan sebenarnya itu peta global. Nikel itu yang didukung penuh oleh Jokowi itu kan, yang sekarang disuarakan oleh anaknya Gibran, itu adalah konstelasi global Cina, nikel. Sementara lithium ferrofosfat itu Amerika gitu. Jadi dia mengkritisi Limbong itu sama dengan dia sedang membela Cina gitu. Jadi bunuh diri menurut saya mah, menggambarkan peta global. Itu sekilas tentang mengenai cawapres pandangan tadi ya. Nah, sekarang nih Pak Rizal, kemarin kan kita lihat sendiri tuh di media malah udah beredar juga tentang presiden yang boleh berkampanye. Oh, kalau kita lihat undang-undangnya ya, yang 281 sama yang 299 di sana tetap juga ya bahwa presiden dan cawapres boleh berkampanye. Tapi kalau pandangan Pak Rizal gimana nih Pak? Soalnya kan kalau saya pribadi nih, katakanlah penyelenggara negara ya setingkat presiden akan berkampanye. Kita Undang-undangnya sendiri interpretatif, undang-undang ya, tentang pemilu itu, tentang fasilitas negara, gitu kan, kemudian tentang cuti, itu kan harus interpretasi luas. Itu berarti memang dia tidak boleh seenaknya dengan itu, dan faktanya kemana-mana menggunakan fasilitas negara, gitu kan, dari itu. Gitu. Yang kedua, ini segi etika, tadi gitu kan. Dia kan Presiden Republik Indonesia, Presiden seluruh rakyat, termasuk Presiden 3 capres, gitu kan. Dia nggak bisa dia menjadi presiden satu cawapres, nggak bisa. Apalagi dia jadi presiden Gibran, gitu, hanya untuk anaknya, gitu kan. Jadi nyambung dengan tadi tuh, gitu. Kalau menurut saya
dia sedang optimalisasi gitu kan, kampanye, upaya rekayasa agar Gibran menjadi wapres Prabowo nantinya. Itu upaya dia sehingga jor-joran dan berlindung di balik undang-undang, padahal undang-undangnya interpretatif dan etika sudah dilanggar. TAP 6 tahun 2001 Kang Restu. Isinya apa ya? Ya itu tentang etika kehidupan berbangsa. Itu bahwa di situ nggak boleh dia melanggar etika. Melanggar etika itu adalah perbuatan tercela, dia harus mundur. Dan karena perbuatan tercela itu bisa dimundurkan. Itu ini sudah jor-joran. Menurut saya ini presiden yang sudah tidak layak, gitu kan. Bukan hanya menunggu sampai 14 Februari, apalagi nunggu sampai Oktober, terlalu lama kita punya presiden butut seperti ini. harus cepat diganti nih. Nah, terus ini nih, kan beberapa kandidat juga tuh, kita katakanlah yang nomor 3 ya, Prof Mahfud, itu juga kan belum mundur dari jabatannya, masih bekerja, katakan jadi bawahannya. Kita dorong ya, Pak Mahfud jangan pelintat-pelintut gitu kan. Jadi kalau udah ada niat mau mundur, cepat mundur. Kalau bicara momentum, ini momentumnya. Jangan sampai sebentar lagi kan 14 Februari, kapan mundurnya? Kalau mundur itu harus ada dampak politik sesuai dengan target, misalnya memberi pelajaran, gitu kan, mengingatkan supaya presiden tidak cawe-cawe, gitu kan, dia mundur. Jadi bukan hanya karena faktor konflik kepentingan, gitu ya. Kalau konflik kepentingan dari kemarin Pak Mahfud harus mundur. Gitu. Tapi kita ya sampai detik ini kan Pak Mahfud juga belum mundur ya Pak, belum. Kira-kira nih pandangan Pak Rizal, apa sih yang membuat Pak Mahfud belum mundur? Ya. Apa sih? Ada apa nih kira-kira menurut Pak Rizal? Menurut saya mah dia sebagaimana ucapannya sendiri lah, nunggu momentum. Gitu kan, bahasanya kan begitu di. Memang ke depan kira-kira ada momentum apa lagi? Ya nggak ada. Kalau saya melihat nggak ada momentum. Momentumnya saat ini. Karena kalau Pak Mahfud berhenti mundur, berharaplah ada menteri lain juga yang mundur, ya. Misalnya Menteri Luar Negeri yang sekarang sedang di vet kompli, masa 3 hari saja dia keluar negeri, ada ad interim, padahal itu kan ada wakil menteri, gitu kan. Jadi Jokowi sudah tidak menghargai sama sekali nih kepada Menteri Luar Negeri, contoh. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu bebannya berat itu, soal keuangan kita karut marut ini. Dan daripada dia nanti harus bertanggung jawab, bahkan mungkin juga dituntut pidana, lebih bagus mundur lebih bagus buat Sri Mulyani. Dan itu kan pilihannya begitu. Nah, dampak lain bisa saja menteri-menteri PDIP, karena Mahfud ini kan kandidat yang diajukan oleh PDIP. Ada gelindingan dampak politik besar kalau sekarang mundur. Kalau mundurnya besok, apalagi nanti setelah pemilu, bullshit itu omongan tentang siap mundur. Apa Mahfud, saya ajak gitu ya, ayo kita ajak nih rakyat nih, ayo mundur dari sekarang. Oke, menarik ya. Nah, tapi ini yang jadi pemikiran saya dari malam nih. Katakanlah nih Pak Jokowi kampanye nih, berarti kan dia harus cuti kan? Gak tau lah, minta izinnya ke siapa. Kalau ketua KPU bilangnya minta izinnya harus ke presiden, kan presiden Jokowi sendiri. Nah, katakanlah cuti nih beliau itu, tiba-tiba berkampanye di salah satu paslon. Kalau saya pribadi langsung aja bilang pasti ke dukung anaknya kan? Bilang nggak mungkin ke 03 atau 01. Situasi negara nanti seperti apa Pak kalau misalkan presiden cuti berkampanye? Padahal kita kan permasalahan masih banyak juga Pak daripada mengurusi masalah presiden. Capres maksudnya. Menurut saya wakil presiden harus ambil alih presiden. Karena kalau gitu kan, kalau cuti sebenarnya dia sudah menggambarkan dirinya sudah tidak mampu lagi sebagai seorang presiden yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kepentingan politik dari kelompok-kelompok politik. Gak bisa dia, udah nggak mampu dia. Itu maka di sini harus ada kesiapan juga wakil presiden untuk bisa menggantikan kedudukan sebagai presiden. Jadi dengan kata lain sebenarnya presiden transisi harus dimulai presiden transisi. Jadi sampai pemilu itu
Jadi cuti bukan hanya kampanye, udah cuti seterusnya aja, gitu kan, sehingga pemilu tidak lagi di bawah kepemimpinan Jokowi. Tapi mampu tidak kira-kira wakil presiden mengemban tugas? Kalau untuk transisi nggak masalah. Tidak masalah ya. Ini transisi hanya mengantarkan sampai pemilu yang tinggal berapa hari lagi, gitu kan. Kemudian kesananya kan konstelasi politik sudah berubah, gitu kan. Di situ ada pengawalan-pengawalan sehingga bisa terjaga, walaupun kita sendiri bisa saja meragukan kapasitas wakil presiden. Tapi untuk sementara transisi itu masih dianggap layak, gitu. Tapi kalau untuk permanen nggak bisa permanen. Tapi kalau presiden ya, mohon maaf kalau udah cuti ya, Jokowi sendiri apa sih pengaruh yang diharapkan dari seorang Pak Jokowi untuk pasangan 02 katakan? Ya 02 sebenarnya dari awal juga berharap fasilitas dan pengaruh sebagai presiden, gitu kan. Gitu. Kalau Jokowinya bukan sebagai presiden, sebetulnya mereka tidak punya harapan. Gitu. Jadi kalau cuti itu kan temporer, hanya waktu kampanye saja. Setelah selesai kampanye balik lagi, berarti digunakan lagi itu pengaruhnya, gitu. Tapi kita rakyat ini, kalau presiden sudah cawe-cawe, sudah ikut campur, itu kualifikasinya sudahlah dia tidak mampu lagi sebagai presiden. Gitu. Jadi harus ke sana bacaan rakyat mah. Bacaan dia atau bacaan 02 mungkin sementara balik lagi, dimanfaatkan lagi pengaruhnya, gitu kan, untuk bisa menggerakkan menteri, menggerakkan polisi, menggerakkan TNI, menggerakkan kepala desa, menggerakkan birokrasi. Kayak gitu itu kan menggambarkan negara ini sudah tadi karut marut atau acak adut. Negara acak adut. Oke. Tapi untuk Parijal sendiri nih, kalau katakanlah ya di luar di luar yang umum nih, undang-undang yang ya katakanlah 281 sama 299 itu dengan Parijal sendiri cocok nggak? Setuju nggak? Yang pasal kan? Atau yang pejabat nih, yang katakanlah calon presiden boleh berkampanye pemilu ya. Saya nggak cocok ya, menurut saya mah itu kita kan tapi nggak bisa mengkritisi undang-undang, paling menginterpretasi, menafsirkan undang-undang, nggak boleh itu, gitu kan. Kemudian undang-undang itu sendiri namanya hukum yang baik itu secara filosofis bagus, secara sosiologis bagus, baru secara yuridis. Ini mungkin secara yuridis tapi secara filosofis menciptakan ketidakadilan, gitu kan. Nah, itu tadi penggunaan pengaruh-pengaruh, gitu kan, pengaruh jabatan, walaupun dia cuti tapi dia presiden, kan gitu. Nanti tuh akan ada agenda-agenda di baliknya, apalagi ini anaknya yang didukungnya, kan udah pastilah secara filosofis tidak adil itu, gitu. Secara sosiologis masyarakat nggak bisa terima sebenarnya. Itu kan ketika dia bilang saya presiden boleh memihak, menteri boleh memihak, gitu kan, boleh kampanye, ribut publik, ya kan. Artinya secara sosiologis undang-undang ini, pasal ini sudah tidak bisa diterima oleh publik, gitu. Jadi dia hanya yuridis saja, hanya narasi yang sebenarnya kehilangan makna, bahkan narasi kontroversial itu bisa dikritisi juga oleh ahli hukum. Kalau masih ada waktu sebenarnya itu bisa diuji material, judicial review. Cuman sekarang kan waktu udah nggak cukup. Ya soalnya kan kemarin kita lihat juga di media Pak Jokowi dengan bangga ya bukan dengan percaya dirinya menunjukkan nih presiden. Tadinya Kang Restu saya kira dia tunjukkan ijazah asli. Kira ijazah asli ya. Sampai sekarang belum. Kirain dia tunjukkan ini ijazah asli saya loh yang diributkan. Nggak taunya undang-undang kan pasal yang bisa melindungi dirinya ya. Nah, mudah-mudahan besok ini loh ijazah asli saya, gitu kan. Saya kira berapa persen peluangnya menunjukkan itu? minus. Silakan dilanjut, gimana? Jadi saya kira memang sikap cawe-cawe yang sejak awal dia sudah senangkan, tapi juga hipokrit loh. Dalam beberapa statement dia katakan netral, ASN netral, pejabat publik netral, gitu kan. Kita hormati demokrasi. Dulu juga presiden netral posisinya, sekarang udah nggak netral lagi. Berarti tuh sering saya sebut kita sebut hipokrit. Dalam bahasa agama munafik, gitu.
Munafik kan ada 3 ciri itu kan restu ya, gitu kan. Apa itu idza hadasa kadzab, gitu kan. Kalau ngomong bohong, gitu kan. Wa idza wa'ada akhlaf. Nah, kalau misalnya dia berjanji ingkar, gitu kan. Wa idza tu'mina khona. Nah, kalau misalnya dia diberi amanah, ya khianat. Jadi kelihatannya Pak Jokowi ini memenuhi syarat ini dalam konteks rumusan elemen kemunafikan. Oke, Pak Rizal, kita lanjut lagi ya, mengenai kondisi carut marut, acak adut nih. Maka ini yang kemarin saya coba tanya ke beberapa aktivis, salah satu aktivis mengenai pemilu nih, dengan campur tangannya seorang kayak sekarang sebenarnya Pak Jokowi, kita kan nggak tahu posisinya mau cuti atau enggak. Peluang 01 pasangan Amin ya sama Ganjar Mahfud, apabila menang bagaimana tanggapan Pak Rizal? Yang menang 01 atau 03? Katakanlah sekarang kan sekarang presiden berpihaknya sudah terlihat lah di sini, ada nggak mungkin lah di antara 01 dan 03. Ada kemungkinan nggak 01 atau 03 nih yang menang? Mungkin saja, gitu kan, asal rakyat betul-betul ikut serta terlibat mengawal, gitu kan. Jadi ini sekarang ini sudah dalam posisi rakyat lawan negara. Yang disebut negara itu pemerintah. Gitu. Jadi ini posisinya begitu tuh. Rakyat berada di poros 01, mungkin juga sebagian di 03 kan gitu. Negara atau pemerintah di 02. Gitu. Nah, kalau rakyat ini sukses mendukung dan menang tadi kan gitu dalam fairnya gitu ya, walaupun nanti mungkin ada rekayasanya lain lagi lah gitu kan, itu akan menimbulkan masalah baru tuh gitu kan, dari kecurangan itu. Taruhlah menang, maka Jokowi yang sudah nekat sekarang ini gitu kan, dengan upaya memihak dan ikut kampanye, mendukung anak dan yang sebagainya, berarti mensupport politik dinasti atau nepotisme, ya harus dipenjara dia kalau menang. Jadi 01 menang atau 03 menang, penjara. Apalagi 03 01 bersatu gitu ya, berbagilah nanti dalam konteks pemerintahan, bisa saja itu. 02 dan pendukungnya harus menerima konsekuensi, itu termasuk Jokowi dan keluarganya yang sekarang sudah all out, cawe-cawenya ini ya harus penjara itu. Penjara ya, menarik juga. Nah ini kan tadi ada istilah pemakzulan, ke bahas lagi ya Pak. Mungkin tidak kan sekarang yang kekuatan power itu ada di PDI ya Pak, di parlemen, di DPR. Bisa nggak itu PDI sendiri atau ya katakanlah Bu Mega untuk memulai pemakzulan? Seharusnya itu seharusnya, kalau menurut saya itu, kalau bahasa Pak Mahfud nunggu momentum, ini momentumnya itu ya. Pemakzulan melalui proses di DPR, sebenarnya peta politik juga jumlahnya lebih banyak. Kelompok pemakzulan kalau dicampur P3, PDIP, kemudian Nasdem, PKS dan PKB, itu cukup kuat itu, gitu kan. Walaupun nanti ada syarat lain tentang jumlah awal-awal pengajuan ya, taruhlah begitu. Tapi tetap konfigurasi politik yang ada di DPR RI cukup memadai. Satu itu. Tapi yang kedua, bisa tidak melalui itu. Itu yang sangat cepat adalah sikap politik PDIP. Gitu. Tadi dengan mundur pertama adalah Mahfud MD, terus bergeser mungkin nanti ke menteri-menteri lain, maka akan terjadi kelumpuhan kabinet, gitu kan. Dan sebagaimana juga dalam peristiwa sejarah dahulu, gitu, kalau kabinet lumpuh berarti presiden tidak punya kaki, gitu kan, sudah juga pincang. Dan itu pasti akan mudah untuk diturunkan, apalagi nanti tadi dukungan rakyat gitu ya, mungkin terpolarisasi di 01 dan 03, sama-sama juga bergerak gitu, si relawan ataupun pejuang perubahan itu semua bergerak, jatuh itu Jokowi, jatuh nggak melalui proses pasal 7B Undang-Undang Dasar 45 lagi. Tapi itu kan ya semuanya kan masih prediksi ya, kalkulasi.
Tapi ya menurut saya bagus juga sih Pak. Cuma nih kalau tetap tidak ada PDI-nya tidak ambil sikap, tidak memanfaatkan momentum yang kata Pak Rijal tadi sampaikan, katakanlah tetap aja nih Pak. Curang juga. Ya Pak Rijal bilangnya tadi curang, pemilunya tetap jalan, Pak Jokowinya tidak mundur, tetap cawe-cawe, malah tetap berkampanye dan tidak ada pemajuan. Kedepannya seperti apa Pak? Iya, kalau tetap kayak gini. kalau misalnya 02 taruhlah menang dengan cara curang, menang itu nggak selesai. Belum selesai. Itu mungkin gerakan penumbangan, ya kan, itu bisa lebih dahsyat, gitu, dan itu jadi double, gitu kan, 02-nya jadi sasaran rakyat, gitu ya, juga Jokowinya, gitu, ikut serta di belakangnya, yang akan juga ya sudah merupakan satu paket. Jadi menangnya Prabowo Gibran itu kalau curang tumbang juga, gitu. Kalau saya yakin potensi perlawanan terhadap sikap tidak adilnya pemerintah dalam hal pemilu ini itu tidak selesai dengan selesainya pemilu. Tidak selesai dengan selesai pemilu. Tidak, akan terus berkelanjutan. Jadi kalau Bu Prabowo dan Gibran menangnya dengan cara curang, termasuk ikut campurnya Jokowi, maka tidak akan tenang, gitu kan, sampai ke mungkin nanti bulan Oktober, gitu kan. Mungkin saya yakin tumbang juga, gitu. Kalau kita bahkan siap menumbangkan, gitu kan, restu, ya, karena melihat bagaimana negara ini diacak-acak, kan, bagaimana demokrasi diinjak-injak, bagaimana harga diri rakyat itu ya martabatnya direndahkan oleh perilaku politik, gitu kan, seorang pemimpin yang merasa dirinya sudah leta semua, negara adalah aku. Nah, ini sama dengan Luin 14. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Rijal terakhir Pak. Mungkin harapan buat mungkin ada yang disampaikan juga buat PDI ini. Saya kira PDI harus cepat bersikap, ambil posisi demi juga kebaikan bangsa dan negara. Jangan berdasarkan kalkulasi, gitu ya. Jangan pragmatis pendekatannya. Ini rakyat, bangsa dan negara menunggu. Nah, mudah-mudahan satu, buktikan Mahfud MD mundur. Kedua, menteri-menteri PDIP ikut mundur. Maka akan memberi pengaruh besar bagi proses politik ke depan yang kita harapkan lebih bersih, jujur dan adil. Gitu Kang Restu. Siap, luar biasa pemaparannya Pak Rijal ya di situasi yang benar acak-adut. Oke, untuk penonton Apik Channel yang tadi dipaparkan Pak Rijal, jujur sangat luar biasa ya. Dan Pak Rijal juga mungkin ya jangan berhenti mengomentari hal-hal yang katakanlah kalau saya bilangnya sekarang itu kok aneh lagi untuk yang awam kan. Sehingga kita yang menontonnya juga kok kayak gini kondisi Indonesia yang katanya mau menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia cemas ya. Oke, kalau itu terima kasih untuk Pak Rijal, Kang Restu, tulisannya ya, terus menulis saja. Insyaallah. Semoga ke depan ada mungkin perubahan itu. Insyaallah yakin lah. Pengennya pada perubahan itu ya. Yakin lah insyaallah. Oke, kalau itu terima kasih penonton Apik Channel, jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.